Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Kali ini Good People akan menyimak tentang daerah Imogiri di Bantul, Jawa Tengah. Memiliki kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Islam, menjadikan Imogiri sebuah daerah bersejarah sekaligus sakral. Benarkah kesakralan menjadikan Imogiri dilingkari banyak mitos? Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Good People, Kabupaten Bantul dan kawasan Imogiri adalah bagian yang tak terpisahkan. Sebab Imogiri berada di daerah Bantul yang merupakan bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Cikal bakal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah Hindia Belanda yang bermarkas di Gua Selarong. Perang ini berkobar tahun 1825 hingga 1830. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Forsten Landen atau pembagian wilayah antara Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Lalu di tanggal 26 dan 31 Maret 1831, pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta melakukan kontrak kerjasama tentang pembagian wilayah administratif baru dan kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Bantul Karang untuk kawasan selatan, Denggung di kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Sampai akhirnya pada 20 Juli 1831 resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya disebut Bantul Karang. Good People, di kawasan tenggara Kabupaten Bantul itulah terletak Kecamatan Imogiri yang menaungi 8 desa, yaitu Desa Selo Pamioro, Desa Sriharjo, Desa Kebon Agung, Desa Karangtalun, Desa Karangtengah, Desa Wukir Sari, Desa Girirejo, dan Desa Imogiri. Jarak Imogiri ke Kabupaten Bantul sekitar 8 km. Imogiri termasuk wilayah dataran rendah yang memiliki cuaca panas. Selain bertani, warga di Kecamatan Imogiri juga berprofesi sebagai perajin makanan dan kerajinan tangan. Seperti halnya kerajinan tata sungging wayang kulit di Pucung Wukir Sari, juga kerajinan batik di Giri Loyo Wukir Sari, juga pembuatan keris di Banyus Sumurup dan makanan keripik tempe di Desa Imogiri. Daerah Imogiri begitu kaya akan budaya dan tradisi yang sampai detik ini terus dijalankan masyarakat di sana. Seperti di Desa Selo Pamioro yang selalu menggelar acara merti dusun atau bersih-bersih dusun. Upacara ini dilakukan di pelataran Gua Cerme di Dusun Srunggo 1 dan Srunggo 2. Upacara ini juga bisa diartikan sebagai sedekah bumi yang dilakukan penduduk desa sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Dan Good People, di Imogiri juga terdapat cagar budaya yang terkenal hingga ke mancanegara, yaitu Kompleks Makam Raja-Raja Mataram. Letaknya di Desa Girirejo. Kompleks makam ini dibangun oleh Sultan Agung tahun 1632 hingga 1640 Masehi. Di kompleks pemakaman inilah menjadi peristirahatan terakhir berbagai tokoh dan orang penting di era kerajaan. Seperti Pangeran Pekik yang merupakan putra Pangeran Purbaya, seorang penguasa di Surabaya pada abad 17. Setelah Surabaya ditaklukkan Mataram di tahun 1625, maka Sultan Agung memerintahkan Pangeran Pekik untuk pindah ke Mataram dan dikawinkan dengan adik Sultan Agung yakni Ratu Pandansari. Juga ada makam Giriloyo yang merupakan peninggalan di abad 17 Masehi. Namun hingga kini, tempat itu masih ada dan mitosnya dikeramatkan oleh masyarakat. Beberapa tokoh yang dimakamkan di sini adalah Pangeran Juminah yang merupakan paman Sultan Agung. Awalnya makam ini dipersiapkan bagi Sultan Agung dan keluarganya. Tetapi ternyata yang dimakamkan pertama kali adalah Pangeran Juminah.
Sebab itulah Sultan Agung membatalkan untuk menjadikan Giriloyo sebagai tempat makam dirinya dan keluarga. Sebagai gantinya, Sultan Agung memilih lokasi baru, yakni di Pajimatan Imogiri. Pajimatan adalah sebuah dusun yang merupakan pemukiman para abdi dalam yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kompleks makam Imogiri beserta upacara-upacara yang diadakan di makam tersebut. Beberapa sumber tertulis seperti Babat Momana dan Babat Ing Sangkala menyebutkan bahwa Sultan Agung memerintahkan pembuatan makam kerajaan di Bukit Merak. Dalam Babat Momana disebutkan awit Babat Maleng Ingredi Merak Bade Antakapura, yang artinya kurang lebih awal mulai pembuatan makam lagi di Gunung Merak. Sultan Agung adalah raja pertama yang dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri di tahun 1646. Sebagai makam leluhur atau pusaka Mataram Islam, maka Imogiri menjadi hak dan kewajiban bagi Surakarta dan Yogyakarta untuk merawat tempat tersebut. Ini disebabkan kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua, sementara leluhurnya adalah satu orang. Kemegahan pemakaman Imogiri sudah terlihat dari kaki Bukit Merak, di mana para peziarah atau yang datang harus menapaki ratusan anak tangga. Dan good people, di antara tangga-tangga itu ada satu anak tangga berwarna hitam dan berbeda dari yang lainnya. Mitosnya, tepat di balik anak tangga berwarna hitam tersebut terkubur sosok yang disebut pengkhianat, yakni Tumenggung Endro Noto, yang membocorkan rahasia Mataram kepada penjajah Hindia Belanda. Si pengkhianat itu akhirnya dihukum mati. Tubuhnya dibagi dalam 3 bagian, yakni kepala dikubur di gapura, lalu kakinya dikubur di kolam ikan, dan tubuh dikubur di bawah anak tangga berwarna hitam tersebut. Ini itu bagian kakinya. Apalagi pengkhianat bangsa. Good people, kompleks pemakaman Imogiri yang penuh sejarah itu pernah mengalami kerusakan saat gempa bumi melanda Kabupaten Bantul. Belasan tahun silam, tepatnya pada 27 Mei 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter itu merusak beberapa makam dan gedung-gedung di Bantul. Akibat gempa, 70% rumah di Kecamatan Jetis rata dengan tanah. Apalagi ada beberapa kali terjadi gempa susulan. Bukan hanya itu, makam raja-raja Jawa di Imogiri juga mengalami kerusakan. Beberapa makam amblas, lantai retak, sebagian tembok dan bangunan makam juga ada yang runtuh, termasuk hiasan keramik pecah berantakan. Begitu pula dengan Candi Prambanan yang mengalami kerusakan lumayan parah. Dan hingga kini, sisa runtuhan candi masih ada, sebagai pengingat tentang adanya bencana. Selasa 6 Desember 2002 lalu, tercatat ada 130 rumah mengalami kerusakan akibat hantaman angin puting beliung. Rumah-rumah rusak bagian atapnya karena genteng-genteng yang ada diterbangkan oleh angin. Itulah tadi serangkaian kisah tentang Imogiri yang memiliki nilai historis dengan Raja-Raja Mataram, dan kisah tentang angin puting beliung yang pernah menimpa wilayah Imogiri di Bantul, Yogyakarta, yang kembali erupsi dan menyemburkan material vulkanik hingga membuat warga panik. Dan di Semeru pula ada kabar tentang perkampungan gaib. Benarkah demikian? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Good people, gagah tinggi menjulang. Begitulah adanya Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Puncaknya bernama Mahameru dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Keindahan Semeru memang sangat menakjubkan. Tak heran jika banyak para pendaki gunung menyambanginya dan bersahabat dengan dinginnya Semeru, yang memiliki kawah indah di puncaknya yang bernama Jonggring Saloka. Dingin kawasan Semeru berkisar antara 0 hingga 4 derajat Celcius saat malam hari, dan pada siang hari berkisar antara 15 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Kencangnya tiupan angin makin membuat Semeru diselimuti dingin yang menusuk tulang. Gunung Semeru masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan di sana ada 4 buah danau yang sangat indah, yaitu Danau Ranu Pani, Ranu Regolo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan. Keindahan Semeru semakin lengkap dengan hadirnya beragam flora di kawasan ini, seperti jejeran pohon cemara, pinus, dan juga ada bunga abadi Edelweiss putih yang tumbuh di lereng menuju puncak gunung. Sedangkan fauna yang menghuni Semeru adalah macan kumbang,
Luwak, Kijang, dan Kancil. Dengan segala keindahannya tadi, Semeru juga tak bisa sembarangan didaki. Ada satu larangan yang harus dipatuhi, yakni para pendaki tidak diperbolehkan menuju Kawah Jonggring Saloka dan dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan. Sebab ada gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini dikenal dengan sebutan wedus gembel yang artinya kambing gimbal. Wedus gembel ini meletup-letup tiap 15 hingga 30 menit. Dan good people, Semeru seringkali erupsi. Bahkan disebutkan jika Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali. Di mana letusan pertama diperkirakan terjadi pada 8 November 1818 dan yang terkini terjadi pada 8 Desember 2022 lalu. Letusan Semeru berupa asap putih berwarna kelabu hingga hitam dengan ketinggian letusan mencapai 300 hingga 800 meter. Material yang dimuntahkan Semeru berupa abu, pasir, kerikil hingga batu-batu panas menyala. Gunung Semeru memiliki legenda panjang dan mitos-mitos yang dipercaya hingga kini. Dalam kitab Tantu Panggelaran di abad ke-15, mitosnya keadaan bumi miring karena Gunung Meru di India terlalu berat dan membebani bumi. Akibatnya Pulau Jawa menjadi tidak stabil, terapung di lautan luas dan terombang-ambing dihantam ombak yang panas. Melihat pulau yang nelangsa tak menentu itu, para dewa pun bersepakat untuk menghentikan laju pulau dengan cara memakunya dan memindahkan Gunung Meru di India ke Pulau Jawa. Untuk melaksanakan tugas ini, para dewa mengubah dirinya. Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura raksasa. Dewa Brahma menjelma menjadi ular yang sangat panjang. Lalu Gunung Meru diletakkan di punggung kura-kura raksasa. Sedangkan ular panjang bertugas melilit mereka agar tidak jatuh selama dalam perjalanan. Sesampainya di Pulau Jawa, Gunung Meru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi sayang tidak seimbang, sebab bagian timur jadi terangkat ke atas. Akhirnya para dewa pun memindahkan Gunung Meru ke timur. Saat membawa Gunung Meru, bagian Gunung Meru tercecer dan membentuk barisan pegunungan dari barat ke timur. Namun tetap saja Pulau Jawa masih tetap miring. Akhirnya para dewa memotong sebagian gunung dan menempatkannya di bagian barat laut. Mitosnya penggalan Gunung Meru membentuk Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Sedangkan bagian utama gunung yang dikenal dengan nama Gunung Semeru menjadi tempat bersemayam Dewa Siwa. Dari puncak Semeru itulah Dewa Siwa menurunkan ajaran-ajarannya kepada Dewi Parwati, sang Dewi Gunung. Dan Pulau Jawa adalah nama pemberian dari Dewa Siwa, karena dahulunya pulau itu banyak ditumbuhi jawawut. Semeru juga disebutkan dalam prasasti Pasru Jambe di Kabupaten Lumajang, bahwa dahulunya daerah tersebut adalah padepokan dan tempat tinggal para resi. Dan Resi Pasopati disebut sebagai penyebar agama Hindu di Jawa yang kemudian moksa di Gunung Semeru. Pemindahan Gunung Meru mitosnya dipercaya sebagai pindahnya para dewa, karena Gunung Meru dipercaya sebagai tempatnya para dewa sekaligus sebagai pusat penghubung antara bumi dan kayangan. Dan hingga kini pun diyakini sebagai tempat abadi para dewa. Tentang simbol dewa, Gunung Semeru memiliki kisah tentang Arcopodo yang pertama kali ditemukan oleh Norman Edwin dan Herman Olantang. Keduanya adalah anggota pecinta alam Universitas Indonesia di tahun 1984 silam. Sepasang arca itu tepat menghadap ke utara, tepat ke arah puncak Mahameru. Lokasi tempat ditemukannya Arcopodo kemudian menjadi lokasi steril karena khawatir patung itu akan rusak atau hilang. Maka para pendaki dibuatkan jalur baru untuk sampai ke puncak Semeru. Selain cerita Arcopodo tadi, ada beragam kisah mistis lainnya yang ada di Gunung Semeru. Seperti mitos adanya perkampungan gaib di Gunung Semeru. Cerita ini berawal dari rombongan pendaki beberapa tahun silam. Pada pertengahan bulan Desember 2018, tepatnya rombongan pendaki ini menuju Kalimati yang ada di Gunung Semeru. Entah mengapa, mereka begitu sulit mendaki. Tubuh terasa payah dan langkah kaki begitu berat rasanya. Ada salah satu rombongan pendaki yang melihat ada sosok yang berlari di depan mereka. Sebelah kanan, gue nggak tahu yang lain lihat apa enggak. Gue ngeliat banyak anak kecil bang. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan gue, kan gue jalan di tengah-tengah ladang egois nih. Gak gede banget ladang egois. Kalau ke kanan gede sih, cuma kalau ke kiri banyak hutan-hutan juga gitu bang. Ini sebelah kanan bang, dan gue udah tahu kalau gue bukan manusia. Dan gak logis dong bang. Mereka anak kecil jam segitu main di tempat kayak gitu ada sekitar 4-5 orang. Anak kecil biasa kayak manusia gitu. Iya, ngepak banget, ngepak lari-larian. Tapi yang lainnya kayak nggak tahu
Makanya gue bilang gue tahu kalau itu bukan manusia karena yang lain pun bersikap kayak nggak ada apa-apa. Tapi ya gue yang ngeliat gimana bang. Salahnya itu juga sih, ketika dibilangin jangan nengok kanan kiri, gue malah nengok kanan kiri. Ya karena gue juga was-was juga gitu bang. Juga ada kisah Mbah Dipo. Dia adalah juru kunci Gunung Semeru. Mbah Dipo telah meninggal dunia di tahun 2007 silam. Mitosnya Mbah Dipo pernah berpesan jika Gunung Semeru meletus, maka pergilah menyelamatkan diri ke arah sungai dan jangan coba-coba mengarah ke desa Gunung Sawur. Begitu katanya. Jangan lupa saksikan